kadang warga sipil, dan setiap tetes darah itu menjadi bagian dari rahasia yang dijaga Samudra Papua, karena suara jeritan manusia selalu akhirnya tenggelam dalam debur ombak. Di desa-desa pesisir, nelayan bangun pagi dengan harapan sederhana, menebar jala di laut untuk memberi makan keluarga mereka. Namun bahkan laut yang luas tidak sepenuhnya mampu menghapus rasa takut mereka. Sebab mereka tahu di balik pegunungan dan hutan yang membatasi pandangan, ada suara tembakan yang bisa pecah kapan saja. Anak-anak Papua tumbuh di tepi samudra yang indah, bermain di pasir putih. Namun di telinga mereka juga terngiang cerita tentang ayah yang tak pernah pulang, tentang saudara yang hilang di tengah jalan karena diculik, tentang rumah yang terbakar karena konflik yang tak mereka pahami. Kehidupan mereka seperti perahu kecil di tengah samudra luas, terombang-ambing tanpa arah, mencoba bertahan di antara gelombang besar yang mereka sendiri tak mampu hentikan. Samudra Papua menutupi segala luka itu dengan diamnya. Ia tetap tampak indah, tetap menjadi tujuan wisatawan dunia, tetap menjadi surga penyelam. Namun bagi mereka yang hidup di tanah Papua, laut itu seperti cermin, memantulkan wajah mereka yang tersenyum tapi menyimpan luka. Setiap kali matahari terbenam di ufuk barat dan langit dipenuhi cahaya jingga, samudra itu seolah ikut menangis bersama daratan, karena ia tahu rahasia yang tak diungkap. Rahasia tentang kematian, tentang teror, tentang operasi militer, tentang perjuangan yang belum usai. KKB tak pernah benar-benar lenyap. Mereka berpindah dari satu hutan ke hutan lain, menyatu dengan alam, bergerak di balik pepohonan rimba Papua yang rapat. Sementara aparat negara terus mengejar, mencoba mematahkan perlawanan. Setiap bentrokan meninggalkan jejak, meninggalkan cerita yang menambah panjang daftar duka, dan samudra selalu ada di sana, mendengar, melihat, menyimpan. Karena ia adalah saksi bisu yang abadi, ia tahu lebih banyak dari apa yang dituliskan di berita. Ia tahu lebih dalam dari apa yang pernah diucapkan oleh politisi di kursi kekuasaan. Ia tahu rahasia itu karena ia berada di sana sejak awal. Bayangkan malam di pesisir Papua, bulan purnama menggantung di langit. Cahaya perak menyapu permukaan laut yang tenang. Suara ombak datang bergantian. Namun dari kejauhan terdengar dentuman, suara senjata api, dan seketika malam itu berubah menjadi malam yang penuh ketakutan. Anak-anak bersembunyi, ibu-ibu merangkul anak mereka erat-erat, bapak-bapak menatap gelap hutan dengan waspada, dan laut yang seharusnya membawa ketenangan kini hanya menjadi pengingat bahwa tanah mereka tidak pernah benar-benar damai. Rahasia itu terus bertambah, semakin dalam, semakin kelam, tersimpan di balik keindahan samudra Papua. Dunia luar mengenal Papua sebagai surga terakhir di bumi, tanah yang kaya akan emas, gas, kayu, dan keindahan lautnya. Tetapi mereka jarang melihat sisi lain, sisi di mana darah terus mengalir, di mana konflik tak kunjung berhenti, di mana rakyat kecil menjadi korban yang terlupakan, dan semua itu tetap tersembunyi, karena samudra menutupinya dengan birunya yang memukau, seakan berkata kepada dunia, "Lihatlah aku, nikmatilah keindahanku, tapi jangan bertanya tentang rahasia yang kusimpan di dasar lautku." Rahasia itu adalah paradoks, karena di satu sisi Papua adalah tanah yang diberkati, namun di sisi lain ia adalah tanah yang terluka. Di satu sisi samudra membawa kehidupan bagi nelayan, namun di sisi lain ia juga membawa cerita kematian. Di satu sisi laut adalah simbol kebebasan, namun di sisi lain ia adalah penjara rahasia. Tak ada tempat lain di Indonesia yang menyimpan luka sedalam ini. Luka yang dijaga oleh ombak, yang ditutup oleh angin laut, yang dikubur di kedalaman samudra. Maka ketika kita menyebut nama Papua, jangan hanya membayangkan keindahan lautnya, jangan hanya membayangkan burung cendrawasih dan hutan tropisnya, tapi ingatlah juga rahasia yang disimpan samudra itu. Rahasia tentang manusia yang berjuang, tentang darah yang menodai tanah, tentang suara-suara yang hilang ditelan waktu. Samudra Papua adalah saksi, dan ia akan terus menyimpan rahasia konflik KKB sampai manusia berhenti meneteskan darah di tanah yang seharusnya damai. Dan ketika kita menatap cakrawala di tepi samudra Papua, mata kita hanya menangkap kilau air yang berkilau di bawah sinar mentari. Namun di balik kilau itu, terdapat kisah yang tak terlihat oleh mata biasa. Kisah keluarga yang kehilangan anggota, kisah anak-anak yang tumbuh dalam ketakutan, kisah perempuan yang menahan tangis di balik senyum, dan kisah pemuda yang terjerat dilema antara bertahan hidup dan membela tanah kelahiran mereka. Setiap butir pasir yang menempel di kaki nelayan seolah menyimpan ingatan tentang darah yang telah tumpah, tentang rumah yang hangus, tentang jalan-jalan yang sepi karena warga takut melintasinya, tentang malam-malam yang panjang penuh doa dan ketegangan. Papua, dengan segala kemegahannya, bukan hanya soal alam yang luar biasa.
biasa. Ia adalah buku sejarah hidup yang tertulis di tanah, di hutan, dan di lautnya. Namun banyak halaman yang sengaja diselubungi sunyi, hanya bisa dibaca oleh mereka yang mau melihat lebih dari sekadar permukaan. Di balik konflik muncul ketahanan yang tak terlihat, kekuatan yang lahir dari rasa takut sekaligus harapan. Nelayan tetap melaut meski gelombang membawa cerita tentang kekerasan. Guru tetap mengajar meski jalan menuju sekolah dipenuhi risiko. Ibu tetap menyiapkan makanan untuk keluarga meski suami dan anak mereka tidak pasti pulang. Kehidupan di Papua adalah tarian antara keberanian dan kehati-hatian, antara harapan dan kepedihan, dan samudra menjadi saksi paling jujur dari tarian itu. Ombaknya yang terus bergerak seakan meniru denyut kehidupan penduduk pesisir, tak pernah berhenti, selalu berubah, selalu menyimpan cerita baru. Rahasia konflik bukan hanya tentang senjata dan teror, tapi juga tentang ketabahan manusia yang menolak menyerah meski realitas terus menekan. Seiring malam merayap lebih dalam, suara hutan Papua bergema, unggas malam, desir angin di pepohonan, dan jauh di atas bukit, gelegar tembakan yang membelah sunyi. Namun bagi samudra, suara itu hanyalah satu dari ribuan kisah yang ia dengar setiap hari. Ia tidak bisa menolong, tapi ia tidak pernah melupakan. Setiap riak air, setiap ombak yang pecah, seakan menyimpan jejak langkah mereka yang hilang, tangisan mereka yang tidak terdengar, dan doa mereka yang melayang tanpa jawaban. Dalam diamnya, samudra menjadi penyeimbang, memelihara rahasia dengan kesetiaan yang abadi, tanpa memilih pihak, hanya menyimpan kebenaran yang tidak ingin didengar oleh dunia. Papua, dengan segala kekayaan alamnya yang menakjubkan, adalah tanah yang penuh paradoks. Di satu sisi, emas, gas, kayu, dan ikan melimpah. Di sisi lain, darah dan ketakutan mengalir diam-diam. Di satu sisi, wisatawan menikmati keindahan laut. Di sisi lain, anak-anak menyaksikan hutan menjadi medan pertempuran yang tak mereka mengerti. Rahasia itu terus hidup, menunggu hari ketika manusia benar-benar menghargai tanahnya, ketika politik dan kepentingan tidak lagi menjadi alasan bagi pertumpahan darah. Namun sampai hari itu tiba, samudra Papua tetap menjaga rahasia itu dengan kesabaran yang tak berkesudahan, menatap cakrawala dengan mata birunya yang dalam, menyimpan kisah manusia yang terluka di balik keindahannya yang memukau. Setiap detik yang berlalu di Papua adalah rekaman sejarah yang tak tertulis. Dari desa ke desa, dari hutan ke pesisir, kehidupan berjalan dalam ketegangan, namun juga dalam keberanian dan harapan. Perjuangan rakyat Papua, walau sering tidak terdengar di kota besar atau di media internasional, tetap nyata. Mereka adalah saksi hidup dari konflik yang terus berlanjut, pengingat bahwa di balik keindahan yang memukau, selalu ada sisi gelap yang tidak bisa dihapus oleh warna laut atau langit. Dan samudra, dengan diamnya yang abadi, tetap menjadi penanggung jawab yang paling setia menyimpan rahasia, mendengar jeritan, dan menatap dunia dengan ketenangan yang menipu, karena siapapun yang melihat hanya melihat permukaan, bukan kedalaman yang sesungguhnya.